Selamat pagi semuanya. Baik, saudara, hari ini kita masuk dalam series yang baru, tapi sebenarnya ini series break. Jadi cuma sekali hari ini kita akan berbicara mengenai uang, saudara. Kalau saya bilang uang gitu, itu bisa senang gitu, saudara, atau bisa menakutkan juga gitu. Jadi uang gitu kan. Tema besarnya 100%, 100% gitu. Nah kalau tadi dihubungkan dengan lagu yang tadi saudara, Tuhan itu layak untuk menerima 100% seluruh keberadaan kita. Amin. Ya Tuhan layak mendapatkan 100%. Kita adalah milik Tuhan sepenuhnya saudara, termasuk uang saudara dan saya. Nah tujuan daripada firman pada hari ini adalah memaknai uang dengan benar. Memandang bagaimana apa yang Alkitab katakan. Karena ada lebih dari 2000 ayat di dalam firman Tuhan yang berbicara mengenai uang dan harta saudara. Jadi keuangan itu suatu hal yang serius ya buat Tuhan dan artinya penting untuk kita dengar saat ini. Nah firman Tuhan diambil dari Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21. Saya minta kerjasama saudara, kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah kamu mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan kami berdoa pada saat ini. Mari Roh Kudus kau pimpin kami, biarlah kebenaran-Mu saja Tuhan yang disampaikan kepada kami semua. Penuhi kami dengan sukacita, penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk saudara. Nah untuk dapat mengerti firman pada hari ini saudara, kita harus mengerti background daripada perikop ini. Ini merupakan bagian daripada yang dikenal sebagai khotbah Yesus di bukit. Atau kata-kata bahagia Yesus di bukit. Ya, ini ada di dalam Matius 5 sampai dengan Matius 7. Ini adalah bagiannya yang 3 ayat yang kita baca barusan tadi saudara. Jadi konteksnya Yesus berbicara kepada para murid. Para murid adalah saudara dan saya. Amin saudara. Ketika saudara percaya Yesus, ya saya sebut di sini murid itu adalah mereka yang percaya akan penebusannya oleh Yesus Kristus untuk menjadi milik kepunyaannya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 kita berbicara mengenai identitas dulu sebelum kita berbicara mengenai uang. Sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai nasihat-nasihat Yesus, saudara harus mengerti siapa saudara di dalam Tuhan. Nah di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan di sana, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, perhatikan baik. Ini adalah ayat yang luar biasa buat kita semua. Ini merupakan sebuah peta perjalanan saudara dan saya sebagai murid Kristus. Saudara bisa lihat di sini saudara. Ini adalah kisah hidup kita. Ya, setelah kita percaya bahwa kita itu masih menjalani kehidupan setelah kita percaya. Ya, lain halnya kalau saudara percaya langsung diangkat ke surga. Ya, masalahnya kita masih menjalani kehidupan ini. Dan inilah untuk ayat inilah kita datang. Kita lihat di situ saudara. Di dalam firman itu kalau saudara lihat bagaimana sebelumnya kita hidup dalam tanpa pengharapan. Tanpa kepastian. Karena hidup di dalam kegelapan. Itu kita semua. Lalu Yesus datang. Ya, memanggil keluar menyelamatkan. Sehingga saudara dan saya memiliki kehidupan yang baru. Yang kudus. Sebagai imamat yang rajani. Dan dikatakan di sana. Saudara itu adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Inilah poin yang mau saya sampaikan kepada hari ini. Saudara adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Makanya judulnya adalah 100%. Kita ini 100% milik Tuhan, saudara. Bayangkan dari kehidupan kegelapan yang tidak ada kepastian,
menjadi kehidupan di dalam terang. Ada janji di sana dan ada kepastian di sana, saudara. Itu yang firman Tuhan sampaikan. Kita adalah a people for his own possession. Ya, kita adalah 100% miliknya, 100% punya dia, saudara. Nah, sebagai pemilik kehidupan, Tuhan tuh ingin memastikan kepada kita, saudara. Apa yang perlu saudara lakukan, ya, saudara kerjakan, dan yang tidak. Selama hidup di muka bumi, di dalam kehidupan yang baru. Itu penting sekali. Dan kemudian Yesus katakan salah satu, dia memperingatkan, dia mengarahkan saudara untuk kebaikan kita. Dia memperingatkan, janganlah kamu mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi. Ya. Perhatikan di sini, kata jangan di sini itu sebetulnya di balik itu saudara bisa rasakan bahwa sebetulnya saudara memiliki pilihan. Halo, benar ya? Janganlah. Itu artinya ada sesuatu kepercayaan yang diberikan kepada saudara. Tapi jangan kamu lakukan itu. Ada pilihan yang saudara bisa lakukan di sana. Apa yang akan saudara lakukan? Tetapi Tuhan katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta bagi dirimu sendiri. Konteks daripada mengumpulkan harta ini bukan menabung, saudara. Tetapi maksudnya di sini adalah kamu menghabiskan seluruh hidup kamu untuk mengumpulkan harta di bumi. Seluruh hidup kamu, seluruh effort, seluruh perhatian, apapun itu, all 100% untuk mengumpulkan harta di bumi. Itu dibilang jangan. Do not. Ya. Don't do that. Gitu. Saudara, itu untuk kebaikan kita. Kenapa? Karena harta itu, saudara, itu menentukan fokus hidup kita. Makanya kita harus tahu harta yang mana. Ya. Karena setiap orang itu selalu memiliki hal yang berharga. Saudara percaya tidak percaya, sadar tidak sadar, di dalam kehidupan saudara ada yang saudara anggap berharga. Selalu itu. Ya, harta ini lebih jauh, lebih luas daripada sekedar uang. Tetapi saya mau katakan pada hari ini, ya kita langsung aja to the point. Ya, uang ini akan saudara lihat menjadi saingannya Tuhan, gitu. Kita akan lihat di sana. Nanti kita akan sampai di sana. Nah, harta di bumi, saudara, firman Tuhan katakan tadi apa? Uang itu bisa rusak, bisa hilang. Bahkan artinya kalau uang saat ini tidak stabil, angkanya, nilainya kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Intinya apa? Tidak pasti, saudara. Bisa rusak, bisa hilang. Ada ngengat, ada karat, dan ada pencuri. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau uang kita itu aman, tersimpan? Ngengat lewat, pencuri lewat, karat lewat. Saudara, berhasil, uangnya banyak. Bagaimana dengan itu semua? Ya, karena tidak bisa saja, tetapi yang saya mau sampaikan di sini, bagaimana kalau itu semua tidak terjadi dan uangnya jadi banyak, saudara? Saudara harus tahu pada hari ini bahwa ternyata uang yang kita kumpulkan, harta yang kita kumpulkan di dunia ini tidak ada efeknya dengan hidup kekal. Itu, saudara. Enggak kompatibel. Tidak merubah apapun di dalam kehidupan kekal nantinya. Nah, sebaliknya, ya, Tuhan katakan di ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara bisa lihat di sini ada janji, ada kepastian, dan ada yang berbeda di sini. Tentu saudara tanya, apa sih harta di surga itu? Pertanyaannya kan gitu. Ya, apa itu harta di surga? Harta di surga, saudara, adalah hubungan dengan Allah. Inilah yang tadi 1 Petrus 2 ayat 9 tadi. Ya, kita sudah ditarik keluar, hidup dalam hidup yang baru, saudara. Dan ini adalah suatu kesempatan untuk kita dapat memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi ketika kita menjadi muridnya, ada hubungan dengan Allah. Dan ada perbuatan yang sesuai dengan kehendaknya. Dan itu tidak dapat dirusak oleh faktor duniawi. Dan apa, saudara, yang paling penting ini adalah bernilai dengan kepada hidup kekal. Berefek, saudara, berdampak kepada hidup yang kekal.
Karena Tuhan itu kekal, yang memanggil kita itu kekal saudara. Jadi mainannya Tuhan itu maksud saya bukan mainan ya, maksudnya standarnya Tuhan itu kekal. Apapun tuh kekal, nggak ada yang mainnya tuh main yang sementara, enggak. Allah kita itu kekal. Dan saudara tahu, saudara dan saya adalah makhluk yang kekal. Tinggal kita end up-nya di mana? Hidup kekal atau kematian kekal. Tapi kalau saudara percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya saudara menyerahkan hidup saudara, saudara akan selamat. Amin saudara? Itu dia. Nah kemudian, apa itu hubungan dengan Allah? Ya saudara bisa lakukan itu. Berdoa, berpuasa, apa yang sudah kita lakukan minggu kemarin, doa puasa bareng. Tadi malam juga penutupan doa dan puasa. Itu bagian daripada kita menjalin hubungan. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ya kita terus berjalan, kita mau mendengar Tuhan. Itu adalah bagaimana itu salah satu mengumpulkan. Bukan berarti saudara yang tidak puasa tidak datang gitu ya. Bukan berarti enggak. Maksud saya dorong saudara. Kalau saudara tidak berdoa, berdoa. Amin saudara. Kalau saudara tidak pernah berpuasa, berpuasa. Kenapa? Karena ini adalah tindakan kita mengumpulkan harta di surga. Inilah hal-hal kekal yang kita lakukan yang berdampak kepada Tuhan. Nah, kemudian untuk perbuatannya dari mana? Perbuatan yang sesuai dengan kehendaknya. Dari firman Tuhan, saudara. Baca firman. Bagaimana kita melihat ini? Bagaimana kita mempelajarinya, melakukannya? Kalau saudara tidak tahu, tinggal baca firman, saudara. Ini dia. Semuanya sudah ada. Ya. Nah, lalu Tuhan simpulkan ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi ternyata harta dan hati itu tidak terpisahkan, saudara. Ya, automatically. Ya, ini satu paket. Ya, harta yang berharga yang saudara fokuskan itu hati saudara akan sampai di situ. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini firman Tuhan yang katakan. Ya. Nah, kenapa begitu? Karena sebetulnya kita ini digerakkan oleh value, oleh nilai. Apa yang penting dalam kehidupan kita. Kita nggak punya banyak waktu, tenaga kita terbatas. Kita itu orang yang melakukan sesuatu yang penting. Hanya yang penting buat kita. That's it. Lebih enggak, saudara. Nggak ada yang sebetulnya kita itu. Ya, kita itu punya tujuan, walaupun tujuannya orang bilang rendah, tinggi, apa kacau semua. Pokoknya kita melakukan apa yang kita anggap penting. Dan itu yang manusia lakukan. Nah, kita hanya menganggap penting itu nggak bisa kepada banyak pihak. Hanya satu pihak. Matius 6 ayat 24. Tadi kan 19 sampai 21. Ini ayat yang ke-24-nya saudara. Beberapa ayat setelah itu. Firman Tuhan katakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saya keluarkan uang 100.000. Ini Mamon, ini Tuhan simbolnya. Tuhan bandingkan hari ini. Tuhan nyatakan, ini jelas-jelas Tuhan bandingkan uang, ya, Mamon dan Tuhan sendiri. Ya, ini artinya saya simbolkan karena ini kebenaran firman Tuhan, ini adalah Tuhan sendiri. Pada mulai firman itu bersama-sama dengan dan firman itu adalah Allah sendiri. Saudara, bahwa Tuhan itu mengatakan demikian kebenarannya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan karena jika demikian ia akan benci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Christ is the King. Ya. Atau or cash is king. Harta di bumi. Menggunakan uang untuk, kita lihat saudara, ya tadi harta di bumi itu berbicara mengenai, jadinya apa yang dikatakan di sini, harta di bumi adalah menggunakan Allah untuk mengumpulkan uang lebih banyak lagi sebetulnya. Karena kalau cash is king, kalau harta di bumi
itu berbicara mengenai menggunakan Allah. Ya, Tuhan di sini antara dia apa dia? Antara Tuhan atau uang. Karena mamona itu artinya dalam bahasa Aramik itu artinya kekayaan, wealth. Dibandingkan di sana. Karena lihat manusia sekali lagi hanya kepada satu. Saudara, menggunakan Allah untuk mengumpulkan uang lebih banyak lagi. Itulah mengumpulkan harta di bumi. Itu dalam konteksnya kepada murid, saudara. Ini kita berbicara kepada murid, orang-orang. Dia memberitahukan suatu pengajaran. Hei, jangan kumpulkan harta di bumi. Ya saudara, perlu tahu hari ini. Kita tidak bisa. Ya, kita mungkin tidak terasa. Ya, kita tidak sadar hal itu. Tetapi kita tidak bisa begitu, saudara. Harta di surga adalah menggunakan uang untuk memuliakan Tuhan selama hidup di bumi. Menggunakan uang, saudara. Saya bicara di sini adalah untuk kita justru di sinilah ketika kita menggunakan uang untuk memuliakan Allah selama kita hidup di bumi ini. Karena harta, karena uang itu sifatnya hanya ada di sini. Hanya ada di bumi saat ini. Ya, jadi selama kita hidup di bumi, kita menggunakan uang untuk memuliakan Tuhan. Dan ketika kita memuliakan Tuhan dengan menggunakan uang, nah di situ baru. Itu yang baru namanya menabung, saudara. Baru namanya berinvestasi kalau saudara. Tetapi semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Menggunakan. Artinya apa? Sebagai pengelola. Kalau 100%, 10% perpuluhan, kita membacanya sebetulnya 90% yang lain itu adalah milik Tuhan yang kita kelola, saudara. Bukan milik kita. Milik Tuhan yang kita kelola. Nah sampai di sini, saudara, hidup tuh sebetulnya simple ya saudara ya. Hanya dua, gitu kan. Tadi pilihannya, mengumpulkan harta di bumi atau mengumpulkan harta di surga. Tapi kenyataannya sulit, betul ya. Kenyataannya sulit. Ya dari memandang, dari bayangkan saudara kebiasaan kita waktu sebelum bertobat, kita sebelum percaya Kristus. Kalau saudara belum percaya Kristus, saudara perlu bertobat dan percaya Kristus. Kenapa? Karena saudara akan bisa melihat, memandang kekayaan, memandang kehidupan ini dengan benar. Sebelum kita percaya Kristus, saudara, ya kita memandang uang dengan sesuatu yang lain. Uang itu menjadi yang penting, yang terpenting. Tetapi ketika kita mengikuti Kristus, ada sudut pandang yang lain yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu tidak mudah. Itu ada prosesnya. Saudara bayangkan, ya jangankan masalah uang yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Ya masalah saya salah alamat aja saudara karena kebiasaan tiap pagi saya belok. Ya kalau tiap pagi itu sekolah anak saya sebelum anak saya sekolahnya di gedung ini, saudara sekolah anak saya di Sopodel. Tiap pagi itu kalau udah masuk dari jalan MT Haryono, Gatot Subroto, masuk Kuningan, itu saya langsung belok kiri saudara. Karena di sebelah depan kedutaan Belanda itu saya pasti lewat situ. Saudara tahu begitu udah saya lagi sendiri, tiba-tiba mau ke kantor, mau ke gedung ini kan belum lama gedung ini kan. Arahnya saya langsung ke kiri juga. Saya langsung belok kiri saudara. Saya bilang ngapain saya ke sini ya? Kantor saya di sana kok gitu kan. Karena kebiasaan tiap pagi pasti belok sini antar anak sekolah di situ. Saudara bayangkan hal yang seperti itu aja perlu penyesuaian saudara. Apalagi bicara masalah keuangan. Itu semua ada prosesnya. Paulus katakan dalam Kolose 1 ayat 28 dikatakan, dialah yang kami beritakan bila mana tiap-tiap orang kami nasihati. Dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah itu yang pertama, adanya penyesuaian kehidupan yang baru. Ya di dalam kehidupan kita mengikuti Kristus, makanya kita perlu proses. Saudara, kita perlu proses kalau saudara gagal dalam melihat uang dengan benar, datang kepada Tuhan, bertobat, jalan lagi saudara. Amin saudara. Mari kita berjalan bersama-sama. Kita adalah bangsa yang kudus, dipanggil daripada kegelapan kepada terang yang ajaib. Amin. Yes. Nah suatu kali, nah ini yang kedua nih saudara, ini yang kedua. Yang pertama kita perlu penyesuaian, betul, karena ini gak gampang. Ini dua pilihan tapi gak gampang. Pertama kita perlu penyesuaian, yang kedua ada musuh yang menggoda saudara. Suatu kali Yesus dicobai di padang gurun, iblis menggoda
rubah batu jadi roti, nggak mau. Ya, Tuhan Yesus dilarang tidak, engkau tidak bisa mencobai Tuhan Allahmu. Dan bahkan dikatakan manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lompat, sembah aku akan kasih semuanya kepada Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, disuruh lompat. Ya, kalau firman-Nya katakan kalau kau lompat, ada yang menatang, malaikat akan menatang engkau sebagai anak Allah. Nyalah iblis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara tahu, itu terjadi kepada Tuhan Yesus, saudara. Ya, ada godaan, ada musuh yang berusaha mengingatkan kita. Itu gak gampang. Musuh itu menggoda dan menuduh kita. Lihat, saudara, dia katakan, ini bisa membeli apa saja. Ini bisa membuat kamu kemana saja. Jadi ini yang terpenting ya. Gitu kan. Disitulah mulai kita melihat yang terpenting adalah uang. Padahal tidak. Uang itu penting. Tuhan yang terpenting, saudara. Karena Tuhan yang terpenting, supaya kita fokus ke sini, uangnya saya masukin aja. Oke. Supaya fokusnya ke firman Tuhan. Oke. Nah, musuh itu menggoda dan menuduh. Ketika kita gagal, saudara, bersikap dengan benar, tuduhan itu langsung datang. Anak Tuhan kok gitu? Halo, familiar? Sounds familiar? Sama saya familiar, saudara. Kok begitu? Gitu. Tuduhan itu begitu datang. Begitu bertubi-tubi. Dia kalau nggak bisa cegah kita, begitu kalau kita gagal, dia injek kita. Saudara. Nah, itu yang musuh lakukan buat kita. Dan ketika dia sudah lakukan, saudara tetap berdiri dengan kebenaran, hati-hati saudara. Musuh akan datang kembali mencari waktu yang baik. Firman Tuhan katakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur dari hadapannya dan menunggu saat yang baik. Hati-hati. Ya, ini selama kita hidup, ya, kita akan terus menghadapi hal ini. Kita lihat bahwa firman Tuhan di Kolose tadi, kita menuju kepada kesempurnaan. Hati-hati dengan masalah uang, saudara, karena tadi hanya yang dibandingkan antara Tuhan dengan dirinya itu hanya uang. Kenapa? Karena uang tadi itu kesannya bisa melakukan apa aja. Sebetulnya uangnya gak salah. Yang salah siapa saudara? Kitanya. Karena kita tergoda sehingga membuat uang itu menjadi terpenting. Karena kita say yes kepada godaan itu. Karena kita ikut dengan suara-suara itu. Saudara, makanya saudara harus tahu identitas kita. Kita adalah bangsa yang kudus, amin. Imamat yang rajani, milik kepunyaan Allah sendiri. Haleluya. Nah, setelah kita tahu bahwa Tuhan yang terpenting, saudara. Apakah kita tidak menyentuh uang sama sekali? Tadi sudah saya katakan, kita pasti menyentuh uang. Karena disitulah kita berinvestasi, disitulah kita menabung. Karena kita menggunakan uang untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita sudah, saudara, melakukan itu, ada janji, saudara. Ketika kita mengumpulkan harta di surga, ya, Matius 6 ayat 26. Ini yang membuat kita tenang, aman. Ketika kita khawatir, takut, kekurangan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Burung itu melakukan bagiannya, saudara. Dia berkembang biak, dia berkicau, saudara, dia melakukan apa yang menjadi dirinya dan dia tidak berpikir untuk bagaimana setahun ke depan. Ya, beda dengan kita ya, bagaimana 5 tahun ke depan, bagaimana 10 tahun ke depan. Burung itu tidak, burung itu cari makan hari ini. Jadi dia melakukan bagian dia sebagai burung, saudara. Sebagai manusia kita harus planning, benar ya. Tapi sebagai maksud saya itu adalah bagiannya burung dia lakukan.
Dan Tuhan itu sediakan. Sebetulnya sangat riskan apa yang dilakukan oleh burung. Tapi Tuhan itu sediakan apa yang dibutuhkan oleh burung. Dia bilang, pandanglah burung-burung di langit. Tidak menabur, tidak menuai, tapi makan terus. Saudara, bisa berkembang biak dan bisa hidup setiap generasinya. Itu burung. Burung melakukan bagiannya. Allah Bapa akan memperhatikan kehidupan kita selagi kita mengumpulkan harta di surga, saudara. Selagi kita mengumpulkan harta di surga, Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Amin, saudara. Berdasarkan ayat tadi. Dan tidak heran, Amsal 3 katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara bisa lihat bahwa ketika kita memuliakan Tuhan, ketika kita mengumpulkan harta di surga, itu mengefek ya kepada kehidupan kita di dunia. Kalau yang tadi hanya terbatas, saudara. Kalau kita mengumpulkan harta di bumi, hanya sementara, ngengat, bisa ngerusakin. Kenapa? Karena bukan barangnya, tujuannya. Saudara tidak memuliakan Tuhan. Hati saudara, harta saudara itu di mana? Bukan di Tuhan. Karena kita harus connect dengan yang, begitu kita connect dengan yang kekal, saudara, itu akan mengefek kekal dan yang tidak kekal, saudara. Lihat di sini, ada efeknya ketika kita memuliakan Tuhan. Dengan persembahan saudara, perpuluhan saudara, uang misi, dana misi yang saudara lakukan, apapun, muliakan Tuhan dan itu akan mengefek kepada bejana pemerahan kita. Saudara bisa membantu para janda-janda yang seperti yang disebutkan oleh firman Tuhan. Makanya apapun yang firman Tuhan katakan untuk dilakukan, lakukan saja. Tuhan akan mengambil bagiannya untuk membuat bejana pemerahanmu melimpah-limpah. Amin, saudara. Meluap dengan air buah anggurnya. Saudara bisa lihat di sana. Ya, saudara bisa lihat bagaimana Tuhan sendiri yang berjanji kepada kita. Pertanyaannya, begitu saudara sudah melakukan memuliakan Tuhan, ya, saudara sudah berdoa, saudara sudah melakukan semuanya, lalu tanya, kok hidup saya makin kok kurang ya? Gitu. Saudara cek ketika saudara berdoa, lifestyle saudara seperti apa? Begitu Tuhan jawab, lifestyle saudara sudah bergeser lagi. Halo, sudah meningkat lagi. Kok jadinya kurang terus ini? Halo, saudara, cek lifestyle saudara. Tuhan itu setia. Ya, Tuhan itu selalu menjawab. Ketika saudara memuliakan Dia, Dia akan membuat bejana pemerahanmu akan meluap, saudara. Jangan ragukan itu sudah sistem daripada Tuhan. Saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya tidak ada yang lepas daripada kontrol Tuhan. Amin, saudara. Jadi bagaimana kita memperlakukan uang yang dipercayakan Tuhan kepada kita, saudara. Setiap kita, ya 100% milik Tuhan. Setiap uang kita juga 100% milik Dia. Lalu apa ketika kita dipercayakan? Apa yang kita lakukan? Kita lakukannya, saudara, dengan murah hati. Kenapa murah hati, saudara? Karena murah hati itu dapat dilakukan. Kenapa ini dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah dimenangkan tadi? Karena kita sudah beroleh kemurahan. Amin, saudara. Kita sudah beroleh kemurahan dari Tuhan. Itu sebabnya murah hati dapat dilakukan. Normal dilakukan. Alami untuk dilakukan oleh saudara. Karena saudara semuanya sudah beroleh kemurahan. Itu yang terjadi dengan jemaat di Makedonia, 2 Korintus 8 ayat kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui, haleluya, kemampuan mereka, saudara. Saudara, kalau orang mengumpulkan harta di bumi, itu akan terus. Dia mengumpulkan harta, dia mengumpulkan uang, unlimited. Dia gak tahu tujuannya sampai mentok di mana, pokoknya dilakukan terus, saudara. Tapi saudara tahu yang namanya kemurahan hati, itu juga unlimited untuk mengeluarkan,
untuk memberikan apa yang dia berikan untuk Tuhan. Saudara, yang namanya murah hati tidak ada hubungannya saudara dengan berapa banyak jumlah uang yang saudara miliki. Gak ada hubungannya itu. Bayangkan jemaat di Makedonia ini begitu miskin menurut ukuran Paulus. Paulus katakan ini miskin banget gitu ya. Tapi mereka bisa memberi. Pasti jumlahnya gak banyak saudara. Tapi itu luar biasa. Karena namanya kemurahan hati itu tidak bilang nanti. Kemurahan hati itu sekarang saudara. Bukan nanti kalau saya udah berhasil Pak. Bukan nanti kalau saya sudah dapat job ini, tender ini, apa itu semua. Baru nanti saya akan, boleh saudara bernasar, gak masalah. Tapi maksud saya di sini adalah jangan sampai kita tidak melakukan sesuatu, ya, memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki nanti, bukan sekarang. Kemurahan hati itu hari ini saudara, itu gak bicara nanti. Nah, murah hati adalah tanda kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Akhirnya seperti yang Amsal katakan, ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya mau minta kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari saudara, kita percayakan keuangan kita kepada Tuhan. Jangan khawatir. Amin. Tuhan sudah menghandle, Tuhan sudah menebus kita sebagai bangsa yang kudus untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib itu butuh uang saudara. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib itu membutuhkan dana, daya, upaya, doa, semuanya saudara. Dan itu membutuhkan banyak hal. Ya, kemarin saya sama Pak Yahya ke Bogor untuk mencari tempat. Dapat tempatnya bagus. Saudara, Bogor sudah dapat tempat untuk kebaktian. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Di Hotel Ryzen. Saudara, udah bagus. Terus apa? Bayar. Kita langsung pandang-pandangan. Cocok Pak? Cocok. Oke, bisa Pak? Bisa. Oke, siap. Kan gitu saudara, bayar. Emang cuma nunjuk doang, bagus. Enggak. Ayo mulai kita ngomong sama keuangannya. Habis itu kita makan, ngobrol sama tim daripada Bogor. Ujungnya apa? Emang cuma hai bye. Enggak, uang berapa? Sekian. Dan bagus, dapat ditawar, boleh untuk tempat drum di sana, boleh taruh, dapat 2 ruangan untuk sekolah minggu saudara. Kali kebaktian, waduh. Jadi udah luar biasa. Tapi apa? Ya uang saudara. Gitu loh. Nah ini dia. Makanya bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan harta, dengan apapun dengan apa yang kita miliki. Karena Tuhan sendirilah harta kita. Amin saudara.